sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah terhadap kita semua. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini bersama saya, Laurencia Fani, dan telah hadir bersama kita adalah Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo Projo. Selamat datang Romo Tino. Terima kasih. Bagaimana kabar? Sama-sama Romo. Sehat dan penuh sukacita. Ya. Silakan Romo menyapa. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar semua? Saya dengan Romo Tino. Dan kita akan bersama-sama ingin mendengarkan sabda Tuhan, dan juga ingin merenungkannya dalam kehidupan kita. Iya Romo ya. Baik sahabat terkasih, kita nanti akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga kemudian menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Tino. Nah, sebagai awal kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Ya, mari Mbak Fani dan juga saudara-saudariku yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, syukur dan terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih pula atas segala berkat, nafas kehidupan, dan juga penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kini kami ya Tuhan, memohon rahmat-Mu untuk Kau buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya di dalam hati dan juga kehidupan kami. Dan semoga pada saatnya kami sungguh bisa melaksanakan apa yang Kau kehendaki di dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mulai Romo. Iya. Kita mulai dengan antifon pembuka untuk pekan kelima masa Prapaskah. Tuhan, Engkau membebaskan daku dari musuh. Engkau memberi aku kemenangan atas segala lawan dan merebut aku dari tangan orang jahat. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya,
Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja. "Benar ya Raja," kata raja. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal di dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari Bapa-Ku." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepada kamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu,
kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian, sahabat terkasih, kita sudah membaca bersama firman Tuhan. Sekarang, marilah kita simak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Tino. Demikian ya Romo ya. Iya. Kita udah masuk pekan terakhir ya Romo ini ya. Hampir pekan terakhir memasuki pekan suci. Iya. Bagaimana Romo ini Romo? Permenungan apa yang bisa kita dapat inspirasinya? Iya. Baik Ibu Bapak, Saudara dan Saudariku terkasih, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, sebagaimana yang dikatakan tadi dalam pengantar, bahwa ini hari Rabu 20 Maret, itu artinya 4 hari lagi kita akan memasuki pekan suci, diawali dengan Minggu Palma. Maka hari semakin dekat, mempersiapkan situasi hati kita juga, di mana kita tahu bahwa nanti setelah Minggu Palma dan juga memasuki pekan suci, di mana hari-hari yang tidak mudah, khususnya juga yang dialami oleh Yesus yang kita imani. Maka bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita senantiasa juga semakin memperlengkapi masa pertobatan kita. Nah, mungkin kita bisa cek masing-masing selama hampir 40 hari nanti, bagaimana pantang dan puasa kita, masa pertobatan kita. Moga-moga hari demi hari kita semakin diteguhkan. Bukan kita merasa bahwa, wah mungkin pantang puasanya banyak gagal, atau hebat, berhasil semua. Tetapi lebih daripada itu, apakah selama kita disediakan oleh Yesus sendiri melalui gerejanya, pantang dan puasa ini semakin membawa kita, mengarahkan hati kita, hidup kita semakin dekat dengan Yesus. Maka bacaan-bacaan hari ini nih sangat TOP BGT. Top banget ya. Baik bacaan pertama maupun juga bacaan Injil. Bagaimana kita juga melihat, terutama misalnya kita melihat dari apa yang dialami, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Ini sungguh-sungguh bukan lagi secara implisit ya, tetapi Yesus menegaskan ya banyak hal. Ketika engkau mau mengimani aku sebagai yang benar, sebagai Yesus, anak Allah, ya maka bukan hanya sekedar kita mengucapkan aja. tapi kita sungguh-sungguh bisa ya melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dikatakan jelas di dalam ayat-ayat di bagian awal, dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kelihatannya paradoks, artinya ketika kita hidup dalam kebenaran akan Tuhan, ya dalam arti yang lebih sederhana ya kita taat ya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Justru itu yang semakin memerdekakan hidup kita. Kadang kita mikir ya, kalau hidup taat dengan segala macam peraturan-peraturan yang ada, itu kan membuat kita seolah-olah wah kayaknya dibelenggu, dibatasi dan seterusnya, sehingga aku mau bergerak kemana-mana kayaknya sulit gitu ya. Tapi justru dalam arti yang lebih luas, dalam kacamata iman kita, kebebasan yang sejatinya diberikan oleh Allah sendiri sebagai rahmat-Nya kepada kita, sungguh-sungguh mau mengungkapkan bahwa kemerdekaan hidup kita ini ya karena kita berlandaskan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan kita taat. Nah, maka menjadi pertanyaannya, sejauh mana kita mau taat? Perjalanan hidup kita kadang-kadang ya saya sebagai imam pun ya juga berjuang ya. Ibu Fani juga bersama dengan keluarga, ibu bapak semua yang mendengarkan Oase Rohani Katolik juga pasti punya pergulatan dan perjuangan masing-masing. Betapa tidak mudahnya dalam hidup kita, godaan-godaan juga mengintai. Pokoknya kalau kita selalu berbuat baik,
godaannya bukan makin sedikit. Anginnya makin kencang. Oh, anginnya makin kencang, betul. Jadi semakin di atas pohon ya, anginnya makin kencang. Maka ya, justru kita secara pribadi sebagai orang beriman yang mengaku sebagai pengikut Kristus, ya hidup kita pun juga senantiasa bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Dan disitulah aku ingin taat dan setia, ikut di dalam apa yang Tuhan rencanakan. Ya kadang memang apa ya, kelihatannya ngambang ya, nggak mudah. Ini rencana Tuhan ya kayak gimana? Yang mana? Iya. Yang mana sih, benar nggak itu? Gitu ketika kita pilih A, pilih B, pilih C dalam hidup kita, wah jangan-jangan salah. Jangan-jangan bukan kehendak Tuhan. Nah, tapi satu hal yang mungkin harus kita yakini bersama, kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, dan itu menghasilkan sesuatu yang baik, saya pribadi punya keyakinan, yaitu berasal dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Maka selalu diingatkan kepada kita semua, termasuk saya sendiri selalu berusaha gitu ya. Ya kadang-kadang bolong-bolong gitu ya. Kalau melakukan kegiatan, lalu pelayanan dan lain sebagainya, selalu memohon rahmat Roh Kudus. Untuk supaya apa? Menyertai. Roh Kudus itu selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kadang kita kurang menyapa. Artinya, dalam kehidupan kita merasa, wah aku bisa melakukan sendirian. Aku hebat, aku mampu ya. Sombong ya. Sombong ya. Aku punya segalanya dan seterusnya. Tetapi justru Roh Kudus yang tidak kelihatan dan kita jarang menyapa, nah itu yang sebenarnya menuntun perjalanan hidup kita. Maka kita sebagai orang beriman Kristiani selalu diingatkan memohon tuntunan Roh Kudus. Bahkan dalam perjalanan pantang puasa kita, pertobatan kita, ini bukan karena hebat-hebatan ya. Wah, makan sekali kenyang. Oh bisa, gampang. Atau berpantang misalnya, menghindari goreng-gorengan. Ya, karena memang disuruh dokter mengurangi goreng-gorengan. Nggak sehat. Karena nggak sehat, supaya nanti hasil labnya bagus. Supaya tidak ada kolesterol, tidak ada trigliserid, dan seterusnya. Bukan itu sebetulnya. Pertama-tama bukan itu bonus. Nanti itu menjadi hal yang nanti kita dapatkan. Tapi sebetulnya bukan itu yang pertama-tama. Tapi bagaimana aku semakin mengarahkan hati, pikiranku kepada Dia yang sudah memberikan kehidupan. Nah ini yang di dalam bagian pertama ini, mari kita bersama-sama menyadari penyertaan rahmat dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dalam hidup kita, ini yang senantiasa disadari. Kadang-kadang misalnya coba Bu Fani menyadari, ini contoh ya, atau Ibu Bapak silahkan cek sendiri. Minggu lalu, makan siangnya hari Minggu apa ya? Lupa. Karena sendiri apa yang kita lakukan kadang-kadang ya dijalani seperti mekanik. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita syukuri, sebetulnya Tuhan memberikan rahmat ini. Hari ini aku bangun dalam keadaan sehat, diberi nafas kehidupan, aku bisa bekerja dalam perjalanan, hidup rukun dalam rumah tangga, anak-anak sehat semua. Itu kan semua berkat dan rahmat. Terkadang kita merasa, ya itu kan otomatis. Setiap hari ternyata seperti itu. Loh, bisa jadi ada saat di mana hari kita tidak seperti hari itu. Artinya nanti menemukan segala macam pergulatan, tantangan, kesulitan, apapun yang dialami. Tetapi syukuri setiap jejak-jejak di dalam kehidupan kita, itulah jejak-jejak Allah yang senantiasa hadir. Dan kita senantiasa diberikan rahmat dan berkatnya dalam kehidupan kita. Iya, Romo. Kadang kita benar-benar nggak ingat ya. Lupa gitu, lupa. Padahal belum usia pikun gitu kan ya. Baru minggu lalu. Gimana kalau bulan lalu? Seperti rutinitas yang kita jalani saja itu ya, Romo ya. Itu harusnya seperti tadi di sapaan pembuka itu saya terutama keluarga itu selalu menerapkan itu. Syukuri apapun gitu kan ya. Betul.
walaupun sempat ada celaka gitu di pagi hari, ada celaka apa, tapi nongolnya itu Jawa ya Romo ya. Untung cuman begitu gitu loh. Iya, untung masih diselamatkan seperti itu. Dan kita yakin ya Romo bahwa itu tetap Roh Kudus. Ya. Ya, terus kalau enggak mungkin memang lebih worse ya, lebih worse buruk sekali. yang Betul, terjadi. lebih buruk yang terjadi. Dan itu kita juga sadar bahwa ya kita manusia juga banyak lalainya. Iya. Artinya kadang-kadang ini kalau kita mengerjakan sehari-hari, misalnya pagi itu kan paling riweuh ya. Iya, iya. Antara hati, pikiran, ini kadang-kadang bisa nggak connect loh. Tuh. Nggak sinkron ya. Karena apa? Karena ketika kita bangun, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ya kita dihantui dengan ketakutan kita sendiri, kecemasan kita sendiri, kegelisahan kita sendiri, dan lupa bahwa Roh Kudus itu pasti akan menuntun kita. Kita lupa memohon. Maka rahmat Roh Kudus itu selalu dimohon setiap hari, supaya dalam perjalanan hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita yang kita lakukan, moga-moga dalam perjalanan tuntunan Roh Kudus. Iya, amin. Iya. Itu namanya kepatuhan ya Romo ya. Itu kita sendiri juga mau mengarahkan hati kan sebetulnya ya. Mengarahkan pikiran kita, bukan hanya sekedar kemauanku loh. Ya, karena bukan hanya keinginanku loh. Ada saat dimana dalam perjalanan hidup kita, ya pasti saya yakin, saya, Bu Fani, kita semua pasti mengalami, wah nggak seperti yang saya duga. Nggak seperti yang saya prediksi. Mesti itu yang diberikan padaku gitu kan. Misalnya ya. Tapi kita mencoba diam sebentar, kita tidak reaktif, lalu kita coba merenungkan, apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki dalam peristiwa yang mungkin dalam kacamata kita manusia, ya entah itu menyebalkan atau membuat kita marah, atau membuat kita sedih, buat kita kecewa. Tapi kita tidak hanya pada kacamata kita manusia. Maka kalau kepatuhan dan kesetiaan kita kepada Dia, maka kita menggunakan kacamata iman kita. Maka ya kacamatanya dilepas, kita ganti dengan kacamata iman kita. Dan itu yang membantu kita untuk pelan-pelan ya berusaha, berjuang untuk mengarahkan hati dan pikiran itu supaya semakin terarah terus. Maka kan dalam ibadah kita, dalam privasi pasti dibuka. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Karena supaya apa? Supaya hati dan konsentrasi kita ke sana. Bukan mikir yang lain. Aduh, di rumah kompor udah dimatiin ya. Anak-anak gimana di rumah, masaknya gimana, dan seterusnya. Ntar habis ini ngapain ya? Iya. Ya artinya kebutuhan-kebutuhan duniawi yang memang penting, tapi kita lupa bagaimana kita menempatkan itu dan berserah pada kehendak Tuhan. Begitu Bu Fani. Iya. Itu tadi kebiasaan sebenarnya Romo ya. Iya nggak sih Romo? Jadi saat kejadian buruk terjadi atau yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu pasti nomor satu komplain Romo. Komplain, ya, denial. Iya, itu kecenderungan kita manusia. Dan itu perlu ini ya, perlu terus diasah ya Romo. Betul. Ya, berserah itu. Latihan rohani namanya. Maka dalam latihan rohani itu ya dengan baca firman, ibadah kita, doa-doa pribadi harian kita, pelayanan kita di rumah bersama dengan suami, istri, anak-anak, itu bentuk latihan konkret sehari-hari. Seperti kita olahraga, ya memang harus dilatih. Rohani juga harus dilatih. Nah, itu. Maka jangan sampai nanti sebagaimana yang tertulis di dalam bacaan Injil, itu kan ada perdebatan sebetulnya ya. Yesus mengatakan kepada mereka, sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Abraham. Kalau bilang bahwa kita adalah pengikut Kristus, ya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Kadang-kadang kita berbelok, berbalik arah, keluar dari rel kita. Ya itu yang membuat kita akhirnya ya secara tidak sadar maupun sadar ya kita mengingkari sebetulnya. Oh aku pengikut Kristus tapi kok aku nggak menjalankan gitu ya. Entah tutur kata kita atau pikiran atau bahkan perilaku kita. Nah, itu yang perlu kita pelan-pelan kita waspadai bersama. Ya semua tetap dalam perjuangan. Iya. Kapan mulainya Romo? Ya sekarang. Iya, jangan nanti. Takutnya sudah tidak ada kesempatan Romo. Bukan soal seberapa sering aku jatuh. Ya kita manusia pasti akan ada rapuh, lemah ya, berdosa pasti. Tapi kita tidak hanya fokus pada itu. Oh,
aku kan punya kelemahan ini, aku punya keberdosaan ini, aku punya kerapuan ini. Kita nggak hanya fokus sama itu. Tapi kasih Allah begitu besar melampaui dari kelemahan kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu, kita yakin Tuhan pasti nolong. Tuhan pasti bantu. Maka seberapa sering aku bangkit. Bukan seberapa sering aku terpuruk. Nah, itu menjadi kata kunci. Ya, kita break dulu ya, Romo ya. Sahabat terkasih, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita break sejenak dan kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik edisi hari ini, masih bersama dengan Romo Tino dan saya Fani. Kita akan lanjutkan permenungan yang dibawakan oleh Romo Tino. Bagaimana nih Romo? Tadi kita ngobrolin sudah memberikan renungan untuk bacaan Injil ya Romo ya. Bacaan Injil. Kesetiaan kita pada firman Allah. Pada firman Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita lanjut Romo. Romo mau memberikan inspirasi apa di bacaan tentang nubuat Daniel? Iya, betul. Ibu Bapak dan juga saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita, sebagaimana yang tadi Yesus katakan di dalam bacaan Injil, bagaimana kita hidup di dalam firman, dan firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah yang memerdekakan. Maka setiap apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan kita lakukan, ya senantiasa semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya frekuensinya ini semakin sejalan. Nah tapi sampai pada sebuah frekuensi yang sama, ini kan ya ibarat suami istri ya. Gereja dengan Kristusnya itu kan juga sebagai mempelai. Kita, manusia juga sama. Berusaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan, menyerupakan apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki dalam hidupku. Maka itu kan butuh yang namanya kepekaan hati. Nah, persis simbol ini kita lihat secara konkret apa yang dialami sebetulnya, yang terjadi dan dialami di dalam nubuat Daniel di dalam bacaan pertama. Lihat ketika tiga orang ini ya, tiga raja ini, Raja Babel tuh ya, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang terjadi? Mereka diminta oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas. Artinya diminta untuk menyembah berhala. Dengan segala macam ya godaan-godaan dan juga iming-imingnya gitu ya. Nanti kalau seandainya mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka tahu sendiri apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, artinya di sini kita sendiri mau diingatkan ya dalam pengalamannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kadang dalam perjalanan hidup kita pun juga sama. Ketika kita mau hidup benar, ini kok kayaknya susah banget. Ya, artinya banyak banget di kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah yang kayaknya pengen menggoda kita untuk supaya tidak berbuat yang benar. Ya, kehidupan kita sehari-hari pun juga pasti banyak. Artinya kita sendiri pun juga bisa bercerita banyak mengenai pengalaman bagaimana dan betapa penuh perjuangan ya kita hidup benar di hadapan Allah. Maka apa yang terjadi ketika dengan segala konsekuensi yang ada, kadang-kadang dalam hidup kita pun juga, wah kalau kita nggak nurutin, kalau kita nggak ikut, padahal tahu itu sesuatu yang tidak baik, wah kita nanti dapat konsekuensi yang buruk dan tidak menyenangkan. Kita kepengen hidup di dunia ini sepertinya kayak di surga ya. Maka ada yang bilang adalah surga dunia. Dunia. Pengennya itu ada ungkapan bilang apa? Muda kaya raya. Muda kaya raya, tua tua apa? Foya-foya.
muda foya-foya, tua kaya raya, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Semuanya mau enak. Pengennya mau gitu kan. Nah, tapi ya segala sesuatu ya pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung ya. Maka saya belajar dari pengalaman apa yang disampaikan oleh nubuat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan tegas dia mengatakan satu kalimat ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Artinya, keyakinan iman kita itu yang menyelamatkan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya kuasa, punya dan lain sebagainya, tetapi perjalanan hidup iman kita itulah yang mau menyelamatkan hidup kita. Maka keyakinanku dengan Allah, nah ini kita mesti cek setiap hari. Jangan-jangan ketika kita sebagaimana anak dan bapak gitu ya, pengen minta ini, pengen minta itu dalam doa-doa kita, terus nggak terkabul, merengek, ngambek, baper ya. Lalu akhirnya kita menjadi goyang iman kita. Kok kayaknya Tuhan nggak menjawab doa saya ya Romo? Nah, saya sering kali tuh mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, saya cuma bertanya, ketika kita ingin menjalin relasi dengan Tuhan dalam doa-doa kita, sebetulnya ini jangan-jangan relasi yang kita bangun adalah relasi transaksional. Aku berdoa supaya doaku dikabulkan. Padahal sejatinya kita berdoa adalah kita mau menjalin relasi. Kita mau menjalin sebuah hubungan yang ya ibarat orang pacaran, suami istri, pengen ya udah bareng aja sama, bersama-sama gitu. Bukan soal ketika aku berdoa, berelasi, kabulin ya doaku ya, kabulin doaku ya. Nah itu kecenderungan kita manusia, termasuk saya, dan kita berjuang, kita belajar pada hari ini kepatuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, pertumbuhan iman kita, itulah yang mau menyelamatkan. Maka nggak ada, dia mengatakan dengan kehebatan Sadrak, Mesak, dan Abednego, nggak pernah tertulis. Tapi mengatakan bahwa Allah yang kami puja sanggup melepaskan. Itu keyakinan luar biasa loh, yang tumbuh dari dalam diri mereka. Itu kalau nggak ada relasi yang kuat dengan Allah, nggak yakin saya. Ini kan mau menunjukkan sebetulnya mereka sendiri punya keyakinan bahwa Allah yang akan menyelamatkan mereka, menyelamatkan hidup mereka, kendati mereka dalam kesengsaraan seperti ini. Karena apa? Karena mereka punya relasi yang dekat dengan Tuhan sendiri. Dan ini yang sebetulnya mau kita pelajari. Maka di bagian ayat selanjutnya, 19 dan seterusnya dikatakan demikian. Menarik sekali. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman sahabat Ruas Rohani Katolik, hidup benar tidak semudah itu, Ferguson. Ya. Artinya tantangan selalu ada. Hidup benar, hidup taat, yang tadi katanya memerdekakan ya. Akhirnya memerdekakan dalam arti yang seluas-luasnya kita bisa terjemahkan, ya hidup kita mau serahkan sama Tuhan Yesus. Hidup kita mau serahkan kepada Allah yang kita imani. Bukan orientasinya pada aku, tapi kepada Dia. Kita juga tidak punya kuasa atas hidup kita. Tapi kadang hidup kita di dunia ini ya, karena kelekatan-kelekatan kita kan kepengen mau menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam hati kita. Ingin menjadi raja-raja kecil dalam keluarga kita. Pokoknya dunia ini pengen saya atur. Sedemikian rupa, sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Nah, sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, ini godaan kita. Bahkan kadang dalam pelayanan kita, nggak tahu Bu Fani mengalami atau tidak. Kadang-kadang juga bersama dengan umat gitu ya. Kok saya semakin pelayanan, kok makin hidupnya nggak baik-baik aja ya? Gitu.
semakin saya pelayanan, godaannya banyak banget. Makin banyak. Lalu tantangannya juga banyak, entah diomongin orang dari belakang lah, atau dikhianati teman lah, atau dimusuhi lah, dan seterusnya pokoknya. Sehingga akhirnya kalau tidak hati-hati membuat iman kita goyang. Ya udahlah, kalau gitu aku nggak pelayanan deh. Kok jadi ribet ya pelayanan, mau pelayanan begini dan seterusnya. Mungkin di pekerjaan juga sama. Di pekerjaan mau hidup baik, mau hidup benar dalam Allah, udah berbuat curang aja. Nanti hasilnya kan kita buat sama-sama dan seterusnya. Nah itu kan kadang-kadang godaan-godaan ya enak juga sih sebenarnya. Artinya kan semua aman, semua nyaman ya, semua menikmati kan. Tapi kan sebetulnya hati kita sendiri gelisah. Iya. Karena di dalam itu adalah hati nurani kita gitu. Nah, maka ya dalam arti yang lebih luas dan dalam arti kacamata iman ya, segala sesuatu memang ada konsekuensinya. Segala sesuatu punya resikonya. Dan kita sebagai orang beriman Kristiani, ketika kita yakin hidup benar di hadapan Allah, kita bukan hanya sekedar hidup benar, tetapi kita juga harus berani. Ya, sebagaimana Yesus juga berani menanggung segala resiko-resikonya itu. Maka dalam kesempatan persiapan Pekan Suci nanti sampai dalam Pekan Suci, kita semua mau diingatkan perjalanan hidup iman kita inilah yang senantiasa mau diarahkan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dalam relasi kita dengan Allah sendiri. Supaya kita semakin sefrekuensi, semakin selaras dengan Tuhan. Bagaimana menyelaraskan itu ya butuh perjuangan ya Romo. Butuh proses waktu, setiap hari. iya. Butuh proses setiap hari, butuh waktu dan ya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka itu yang perlu dicermati dan juga diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita sering berjuang untuk itu, maka ya akan semakin cepat ya prosesnya ya. Frekuensinya makin sama gitu ya. Sama. Oh ini yang Tuhan maksudkan. Begini. Mungkin awalnya memang kita harus mengalami kesengsaraan misalnya, penderitaan misalnya, rasa tidak nyaman misalnya. Bahkan api yang dibayangkan ini ya kita bisa bayangkan. Ya kita dimusuhi orang, dikhianati teman, disingkirkan atau tidak sesuai dengan mayoritas mayoritas belum tentu benar. Tetapi kita tetap prinsipnya adalah hidup benar di hadapan Allah. Iya, Romo. Semoga ya Romo kita bisa, pasti bisa ya. Oh pasti bisa di dalam Allah kita pasti berjuang. Prinsipnya bukan soal wah ya karena saya udah punya kelemahan ini jatuh. Kita tidak orientasinya tidak ke situ. Tapi kasih Allah yang begitu besar sudah dilimpahkan dan itu yang melebihi dan melampaui dari kelemahan kita. Minta ini dong Romo resumenya. Apa sih yang harus apa ini ya dari perjalanan selama Retret Agung ini ya Romo ya? Apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang bisa kita lakukan Romo untuk menjadi lebih baik? Sahabat Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan 40 hari Retret Agung kita dalam masa pertobatan ini, semoga hati kita semakin terolah, terlatih. Kita memasuki 40 hari masa padang gurun, tetapi bukan berarti kita kehilangan kegembiraan, bukan berarti kita kehilangan sukacita dalam hidup kita, tetapi semakin menyelaraskan hidup kita, hati dan pikiran kita semakin serupa dengan Tuhan yang kita imani. Dan moga-moga dalam perjalanan selanjutnya memasuki Pekan Suci, kita sungguh-sungguh semakin yakin mengikuti Yesus, yakin sebagai murid-murid Yesus, berani juga menanggung segala resiko dan konsekuensi sebagai orang hidup, orang beriman, dan tahu bahwa akan ada penderitaan, akan ada kesengsaraan, kematian, dan bahkan kebangkitan. Dan itulah yang pada saatnya nanti kita sungguh memohon rahmat kesetiaan dan ketekunan dan juga kepatuhan kita untuk ikut berjalan di dalam jalan salibnya Tuhan. Berjalan bersama-sama, bersama dengan Tuhan. Dan semoga teman-teman, ibu bapak, saudara-saudari, dan sahabat-sahabat Rohani Katolik dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap tekun dan setia di dalam doa kita, pelayanan kita, amal bakti kita, pantang dan puasa kita, dan semoga pada saatnya sungguh-sungguh bisa berbuah dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Romo. Terima kasih.
Sahabat terkasih, kita sudah sampai di ujung acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup ya Romo, dan juga mohon berkat melalui Romo Tino. Silakan Romo. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas berkat, penyertaan, bimbingan, dan tuntunan-Mu dalam perjalanan hidup kami dan juga secara khusus dalam perjalanan retret agung kami hingga saat ini. Masih ada beberapa hari lagi saat kami memasuki pekan suci dan sampai pada saat terus menemani Yesus yang kami imani dalam perjamuan malam terakhir dan juga pada saat sengsara dan wafatnya, dan juga kami menantikan kebangkitannya karena kami yakin misteri Paskah yang Kau hadiahkan kepada kami sungguh menjadi anugerah terindah dalam hidup kami. Kau angkat kami dari segala lembah kedosaan hidup kami. Biarlah melalui permenungan hari ini kami boleh belajar, diingatkan kembali untuk tekun, setia, dan patuh pada perintah-Mu, pada firman-Mu, hidup dalam kebenaran, kendati kami sadar dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko-resiko yang harus kami tanggung sebagai jalan salib kami, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan untuk semua hari ini. Kau sertai kami di dalam setiap tugas, karya, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, keluarga, komunitas kita, tugas karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Tino sekali lagi. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita di acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam damai.